Yang pertama, terapi intravena. Apa itu terapi intravena? Terapi intravena adalah metode untuk memberikan cairan obat secara langsung ke dalam vena karena menggunakan drip chamber atau ruang tetes. Infus seringkali istilahkan sebagai tetesan, sedangkan obat yang masuk melalui intravena disebut obat khusus. Nah, terapi intravena mengirim dua jenis cairan, kristaloid dan kaloid. Kristaloid adalah cairan yang tersusun dari mineral, garam, dan zat yang dapat larut dalam air. Contohnya solusi garam, dextrosa dalam air, dan laktat ringer. Sebagian dokter memberi kristaloid pada pasien dehidrasi dan yang memerlukan penggantian elektrolit. Di sisi lain, koloid adalah molekul yang tak dapat larut dalam air. Solusi koloid memiliki partikel-partikel besar yang dimanfaatkan sebagai pengganti darah, ekspansi volume, dan mempertahankan tekanan darah normal. Tetapi terapi intravena memiliki beberapa manfaat, termasuk proses pemberian cairan obat ke dalam sistem tubuh yang cepat dan menjamin obat dengan bioavailabilitas penuh. Siapa yang perlu menjalani terapi intravena dan hasil yang diharapkan? Nah, terapi intravena sangat direkomendasikan bagi setiap pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Pasien kanker memerlukan terapi intravena untuk memasukkan obat formasi ke sistem tubuh mereka. Masa pengobatan tergantung pada jenis kanker dan tingkat keparahannya. Pengobatan intravena biasanya berjalan selama beberapa jam dan dapat diberikan secara rawat jalan. Namun, obat-obatan kemoterapi tertentu yang memerlukan infus terus-menerus sehingga dalam waktu yang cukup lama pasien harus membawa alat-alat pompa kecil untuk menyuntikkan obat-obat terapi intravena. Terapi intravena pun merupakan indikasi bagi penyakit-penyakit lain seperti akidosis dan alkalosis. Pasien dehidrasi, pasien-pasien ini boleh menjalani terapi intravena untuk menyampaikan penggantian cairan dengan cara yang paling cepat. Pasien transfusi darah, pasien yang telah kehilangan sejumlah darah, baik karena cedera ataupun prosedur bedah, dapat menjalani terapi intravena. Hanya komponen darah yang boleh diinfuskan ke dalam aliran darah pasien, bukan seluruh darah pasien. Komponen darah termasuk sel darah merah, sel darah putih, plasma, dan faktor pengumpal sebagai tambahan pasien. Beban saturasi oksigen dalam darah yang buruk dan yang terdiagnosis penyakit kardiovaskuler pun memerlukan transfusi darah. Nah, pasien dengan ketidakseimbangan elektrolit, terapi juga tepat bila diberikan pada pasien yang mengalami gejala ketidakseimbangan elektrolit akibat perubahan kadar elemen-elemen yang penting dalam darah. Elektrolit ini termasuk potasium, kalsium, sodium, dan magnesium. Bila tidak diobati, kondisi ini bisa berujung pada gemetar, kram, lemah, dan spasme otot. Pasien yang kekurangan zat gizi melalui terapi intravena, formula nutrisi dan vitamin memasuki tubuh langsung ke dalam aliran darah untuk penggunaan dan pemakaian yang cepat. Apa itu terapi intravena? Nah, gambaran umum, manfaat, dan hasil yang diharapkan. Cara kerja terapi intravena, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh tenaga medis sebelum memulai terapi intravena, termasuk jenis larutan yang akan diberikan, durasi terapi, kondisi vena, ukuran kateter, dan jumlah beberapa faktor terkait seperti usia dan aktivitas pasien. Sebelum menusuk vena, tenaga medis terlebih dahulu harus membesarkannya dengan beberapa teknik seperti menempatkan di bagian tungkai bawah daripada di hati, mengetuk vena, mengepalkan tangan, menggunakan kompres hangat, atau dengan sebuah tourniquet. Area yang dipilih untuk memasuki jarum dibersihkan dengan solusi antimikroba yang diusapkan dengan gerakan memutar. Biasanya tourniquet disematkan dengan kuat di atas area tusukan untuk melepaskan vena dari tekanan. Lalu jarum kateter dimasukkan dan tourniquet dilepaskan. Jarum ini akan diangkat perlahan meninggalkan pusat kateter, di mana selang infus terhubung saat penghubung telah stabil. Tenaga medis akan memulai infus dengan kateter yang terpasang oleh perekat khusus. Di beberapa kasus, lokasi
terapi intravena berada di leher atau di dada pasien. Untuk pasien kemoterapi, kateter vena pusat atau garis pusat digunakan untuk mengirim obat-obatan ke dalam sistem tubuh pasien. Nah, yang kedua itu saya akan membahas tentang teknik postural drainage. Drainage adalah teknik hangat ukuran posisi tertentu untuk mengalirkan sekresi pulmonolar pada area tertentu dari lobus paru dengan pengaruh gravitasi. Pembersihan dengan cara ini dicapai dengan melakukan salah satu atau lebih dari 10 posisi tubuh yang berbeda. Nah, 3. Terapi oksigen. Terapi oksigen adalah prosedur yang dilakukan untuk membersihkan atau memberikan oksigen murni kepada pasien dalam ruangan atau tabung khusus. Menurut ahli, hal ini dilakukan saat jaringan tubuh tidak berfungsi dengan baik, sehingga pasien membutuhkan lebih banyak oksigen dibandingkan orang pada umumnya. Perawatan ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah oksigen yang diterima dengan dikirim oleh paru-paru ke darah Anda. Terapi oksigen ini akan direkomendasikan dokter ketika pasien memiliki kadar oksigen darah yang terlalu rendah yang dapat mengakibatkan sesak napas, merasa lelah, dan rusaknya jaringan tubuh. Prosedur terapi oksigen. Nah, terapi oksigen dapat diberikan untuk jangka waktu pendek dan panjang. Terapi ini bisa dilakukan di rumah sakit atau di rumah. Oksigen disimpan sebagai gas atau cairan dalam tabung khusus sehingga bisa disimpan di ruangan. Berdasarkan jenisnya, terapi oksigen hiperbarik dapat dibagi menjadi dua, yaitu monoplas dan hiperbarik chamber dan multiple hiperbarik. Sesuai namanya, monoplex hiperbarik atau chamber hanya bisa menampung satu orang untuk sekali terapi, sedangkan multiple hiperbarik chamber bisa menampung 20 orang dalam sekali waktu terapi. Terapi hiperbarik sendiri mengharuskan pasien untuk menghirup oksigen dikeluarkan dalam ruangan tabung tersebut. Tekanan udara yang ada dalam ruangan tabung juga lebih tinggi. Biasanya terapi oksigen berlangsung selama 1-2 jam tergantung pada kondisi pasien. 4 teknik pengambilan darah arteri. Sampel darah arteri digunakan terutama pemeriksaan analisa gas darah atau AGD. Arteri sampel dapat diperoleh melalui 2 cara, yaitu pada pasien yang sering diperiksa AGD melalui kateter dalam arteri atau dengan menggunakan spuit. Untuk tusukan arteri pada pasien yang hanya butuh 1 kali pemeriksaan. Prosedur pengambilan darah arteri. Jadi teman-teman, siapkan spuit 3 cc atau spuit khusus untuk AGD yang sudah pre-bersih atau jumlah antikoagulum 0,2 ml heparin. Bersihkan daerah arteri yang akan ditusukkan dengan kapas alkohol minimal 70% dan biarkan kering. Posisi tangan hiperekstensi pada pergelangan diganjal handuk, gulung atau bantal kecil. Kelima, interpretasi analisa gas dan darah. Analisa gas darah atau AGD atau artery blood gas. ABG test adalah tes darah yang diambil melalui pembuluh darah arteri untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa pH di dalam darah. Analisa gas darah umumnya dilakukan untuk memeriksa fungsi organ paru yang menjadi tempat sel darah. Merah mengalirkan oksigen dan karbon dioksida dari dan ke seluruh tubuh. Selain itu, tes ini dapat dilakukan untuk memeriksa kondisi organ jantung dan ginjal, serta gejala yang disebabkan oleh gangguan distribusi oksigen serta karbon dioksida atau keseimbangan pH dalam darah, seperti mual, sesak napas, dan penurunan kesadaran. Tes ini juga dilakukan pada pasien yang sedang menggunakan alat bantu napas, memonitor efektivitasnya. Nah, indikasi dan kontraindikasi analisa gas darah. Analisa gas darah dilakukan untuk mengukur kadar asam basa pH untuk mengetahui bila darah terlalu asam, asidosis atau basa, alkalosis,
serta untuk mengetahui apakah tekanan oksigen dalam darah terlalu rendah atau hipoksia atau karbon dioksida terlalu tinggi. Hiperkarbia, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan sistem metabolisme tubuh atau sistem pernapasan. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan perubahan tersebut antara lain asma, penyakit paru obstruktif kronis, pneumonia, penyakit jantung, penyakit ginjal, gangguan metabolisme, trauma kepala atau leher yang mempengaruhi pernapasan, infeksi berat atau spesies, gangguan tidur, keracunan zat kimia atau overdosis obat, pasiennya menggunakan alat bantu pernapasan. Nah, yang berikutnya perawatan trakeostomi. Trakeostomi adalah tindakan bedah untuk membuat lubang pada saluran udara trakea agar dapat dipasangi tabung pernapasan. Tujuan utama dilakukannya prosedur ini adalah untuk memudahkan masuknya oksigen ke paru-paru pasien. Proses pelaksanaan trakeostomi melakukan pengesapan selang. Yang pertama, siapkan peralatan yang diperlukan. Pengesapan selang trakeostomi penting karena akan membantu membebaskan saluran udara dari produksi sekret atau lendir, sehingga memungkinkan pasien untuk bernapas lebih baik dan mengurangi risiko infeksi paru-paru. Yang kedua, tindakan pengesapan yang tidak tepat merupakan penyebab utama terjadinya infeksi pada orang yang menggunakan selang trakeostomi. Perlengkapan yang diperlukan meliputi mesin pengisap atau penyedot, selang kateter untuk melakukan pengisapan. Terus untuk orang dewasa itu ukurannya tuh 14 dan 16, sarung tangan steril berbahan latex, larutan garam fisiologik atau natrium klorida. Larutan garam fisiologis siap pakai atau dalam bentuk semprot atau suntik berukuran 5 ml. Mangkuk bersih berisi air leding. Cucilah tangan Anda segera menyeluruh, atau harus mencuci tangan mereka sebelum dan sesudah perawatan. Trakeostomi adalah tindakan tersebut terutama untuk melindungi pasien dari infeksi karena bakteri yang masuk melalui lubang pada lehernya. Cucilah tangan Anda dengan sabun dan air hangat minimal selama 20 detik dan jangan lupa menggosokkan bagian-bagian di antara jari-jari Anda dan di bagian kuku. Keringkan tangan Anda menggunakan handuk kertas atau kain lap bersih. Yang berikutnya, matikan keran menggunakan handuk kertas atau kain lap untuk menghindari tangan Anda kembali terkontaminasi. Sebagai alternatif, sabun tangan Anda dengan sabun cair pembersih berbasis alkohol, lalu keringkan dengan cara diangin-anginkan. Yang berikutnya, siap dan lakukan pengujian pada kateter. Paket mesin pengisap harus dibuka secara hati-hati saat membawanya. Jangan menyentuh ujung kateter, namun demikianlah pengaturan lubang angin yang terdapat di ujung kateter dapat disentuh, jadi jangan khawatir mengenai hal tersebut. Kateter biasanya direkatkan pada selang trakea yang dihubungkan ke mesin pengisap. Nyalakan mesin pengisap dan lakukan pengujian melalui ujung kateter untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya mesin tersebut. Ujilah dengan menutup ibu jari di bagian atas lubang kateter lalu melepaskan. Boleh jadi selang trakea tersebut memiliki 1 atau 2 bukan lubang dan mungkin juga bisa dilengkapi balon yang dapat diatur untuk mengurangi risiko aspirasi atau tanpa dilengkapi balon berlubang memungkinkan untuk berbicara atau tidak berlubang. Yang berikutnya, siapkan pasien dan ambil larutan garam NaCl. Pastikan kepala dan bahu pasien sedikit ditinggikan atau diangkat. Keduanya harus nyaman selama prosedur perawatan berlangsung. Untuk membuat tenang, izinkan pasien menarik napas dalam sekitar 3-4 kali. Segera setelah pasien dalam posisi tepat, masukkan 3-5 ml larutan NaCl 0,9% ke dalam selang kateter. Tekan tersebut akan membantu merangsang pasien mengeluarkan lendir dan menambah uap lembab pada membran lendir. Larutan NaCl 0,9% harus digunakan teratur selama proses pengisapan untuk mencegah pembentukan sumbatan lendir kental dalam tenggorokan yang dapat menghalangi jalan udara.
Berapa kali NaCl 0,9% harus dimasukkan berbeda untuk pasien satu dan yang lainnya karena tergantung pada seberapa kental dan banyaknya lendir yang diproduksi oleh tenggorokannya. Harus memeriksa warna, bau, dan juga kekentalan lendir untuk tetap berjaga-jaga bila mana ada infeksi. Lendir berubah menjadi hijau keabu-abuan serta berbau tak sedap. Yang berikutnya, masukkan kateter tersebut dan pasang penghisap. Arahkan kateter tersebut ke dalam selang trakea dengan lembut sampai pasien mulai berbatuk hingga batuk tersebut berhenti dan tidak berlanjut. Pada sebagian besar kasus, selang kateter tersebut harus dimasukkan ke selang trakeostomi sedalam kira-kira 0,2 sampai 12,7 cm. Lengkungan alami kateter harus mengikuti lengkungan dari selang trakea. Kateter tersebut harus ditarik sedikit ke belakang sebelum penghisap dilakukan sehingga akan membuat pasien merasa lebih nyaman. Pasang penghisap dengan menutup pengatur lubang. Angin saat menarik kateter dari selang trakea dengan gerakan pelan dan memutar penghisap. Sebaiknya tidak digunakan lebih lama dan kira-kira 10 detik. Selama waktu tersebut kateter akan terus memutar dan tertarik keluar. Penghisap akan terlepas selama trakeostomi dibuat dan dalam beberapa ukuran dan bahan seperti plastik, semi fleksibel, plastik keras, dan logam. Beberapa jenis selang dibuat untuk sekali pakai atau disposable, sementara yang lain dapat digunakan secara berulang-ulang kali. Biarkan pasien menarik napas sesaat. Izinkan pasien menarik napas pelan-pelan dalam sebanyak 3-4 kali di antara tahap penghisap. Sebab saat mesin menghisap bekerja, sangat sedikit udara yang dapat masuk ke paru-paru. Pasien sebaiknya diberikan oksigen setiap kali usai tahap penghisap atau memberikan waktu untuk bernapas tergantung dari kondisi pasien. Bersama pelepasan kateter, sedot air leading melalui selang tersebut untuk membuang semua lendir kental, lalu cuci kateter dengan hidrogen peroksida. Ulangi proses tersebut selama diperlukan jika pasien memproduksi lebih banyak lendir yang terisap keluar dari selang trakea. Kemudian penghisapan diulangi sampai saluran napas bersih dari lendir. Setelah penghisapan, aliran oksigen dikembalikan pada tingkat dasar sebagaimana sebelumnya. Kemudian yang terakhir, 7. Teknik transfusi darah. Transfusi darah adalah prosedur untuk menyalurkan darah yang terkumpul dalam kantong darah kepada orang yang membutuhkan darah. Melalui pembuluh darah vena atau intravena, darah yang disalurkan berasal dari pendonor. Nah, transfusi darah merupakan bagian dari penanganan dokter untuk menyelamatkan nyawa pasien yang kekurangan darah atau sedang menderita penyakit tertentu. Darah yang ditransfusikan bisa dalam bentuk komponen darah secara keseluruhan atau salah satu komponen darah saja. Jadi prosedur transfusi darah itu pada umumnya dapat berlangsung hingga 4 jam atau lebih cepat, tergantung dari jenis darahnya dan bagaimana banyak darah yang diberikan kepada pasien yang meminta bantuan. Bersandar di kursi atau berbaring di tempat tidur, setelah itu dokter akan menusukkan jarum ke pembuluh darah di sekitar lengan. Jarum yang masuk ke pembuluh darah lalu dihubungkan ke kateter atau selang tipis yang tersambung pada kantong darah. Pada tahap ini darah akan dialirkan dengan menggunakan selang tipis dari kantong darah menuju ke pembuluh darah. Pada 15 menit pertama atau 15 menit awal, transfusi darah dikondisikan pada pasien akan terus dipantau untuk memastikan pasien tidak mengalami reaksi alergi. Bila gejala reaksi alergi terjadi, prosedur dapat segera dihentikan. Setelah 1 jam tes berjalan dan reaksi alergi tidak ditemukan, dokter atau perawat bisa mempercepat proses transfusi darah. Itu sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.